Perkenalkan, nama saya Naila Hidayat, alamat pesantren RT 4 RW 2, Kecamatan Tambak, Banyumas, Jawa Tengah, Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rista Mazia Tulfiah, alamat Watuagung RT 6 RW 2, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Nama saya Quratul Ayuni, alamat Kedumbring RT 2 RW 4, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, nama saya Sabira Laila Ufa, alamat saya Kamulyan RT 5 RW 2, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, nama saya Jasmina Terasa Songko, alamat pesantren RT 4 RW 1, Kecamatan Tambak. Perkenalkan, nama saya Arja Rizyatul Wasi'ah, alamat saya di Desa Bukangin RT 3 RW 4, Kecamatan Subiah, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cuani Rayhana Syakib, alamat Selandaka RT 3 RW 1, Kecamatan Subiah, Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, nama saya Diana Dwi Lestari, alamat Bekasi Timur RT 1 RW 2, nomor 48. Nama saya Putrinada Hafso. Untuk alamat saya kebetulan santri asal Batam, Kepulauan Riau. Nama saya Latifatul Hedi Safudin, alamat saya Keradenan RT 3 RW 2, Kecamatan Subiah, Kabupaten Banyumas. Nama saya Vera Yuniarti, alamat Nusa Mangir RT 3 RW 3, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas. Nama saya Cahya Putri Fahri, alamat Karanggedang RT 5 RW 1, Kecamatan Subiah, Kabupaten Banyumas. Saya mondok di sini kurang lebih 1 tahun. Saya mondok di sini kurang lebih 1 tahun. Saya mondok di sini sudah 1 tahun lebih. Saya mondok di sini kurang lebih sudah 2 tahun. Saya mondok di sini kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 4 bulan. Saya di sini kurang lebih 1 tahun. Saya mondok di sini kurang lebih 4 bulan. Mondok di Pondok NU ini kira-kira sudah kurang lebih 2 tahun. Saya mondok di sini kurang lebih sudah 1 tahun. Saya mondok di sini kurang lebih 2 tahun. Saya mondok di sini kurang dari 4 bulan. Bisanya saya mondok di sini karena ada saudara saya yang mondok di sini dan saya jadi ingin mencoba. Yang pertama itu karena saya ingin memperdalam ilmu agama. Yang kedua adalah untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, yang lebih baik. Terus yang ketiga adalah yang terutama menurut saya untuk membanggakan kedua orang tua. Awalnya itu tahu pondok sini itu dari saudara, karena saudara udah mondok di sini dulu. Terus juga udah ada niatan pengen mondok di sini, pengen mondok. Terus juga ada teman yang juga ada niatan pengen mondok, teman satu kelas. Jadinya ya udah kita kalau pulang sekolah itu lewat depan pondok, terus ngintip lihat pondok sini kayak gitulah. Saya mondok di sini karena disuruh oleh orang tua. Saya mondok di sini ya karena ada dorongan dari orang tua, juga keinginan saya sendiri. Awalnya saya pindahan dari pondok pesantren lain dan disaranin buat pindah ke sini dan akhirnya betah. Saya udah ada niatan mondok di sini dari MI dan orang tua menyetujui saya mondok di sini dan sampai sekarang. Tahu mondok ini dari saudara saya mondok di sini dan menyarankan saya mondok di sini dan saya pun mondok di sini. Kenapa bisa mondok di sini? Awalnya sama sekali nggak tahu pondok ini, awalnya sama sekali nggak tahu daerah ini ya. Awalnya ya sama sekali nggak tahu lah sini ya. Terus tahu pondok ini tuh ada saudara yang tahu, juga kenal sama pengurusnya, jadi ya coba daftar di sini ya. Perlahan demi perlahan betah, yang awalnya pernah nangis sih. Saya mondok di sini karena disuruh orang tua agar bisa melatih kemandirian saya sendiri. Saya mondok di sini itu karena pertama ya karena keinginan saya sendiri dan sudah ditakdirkan oleh Allah dan orang tua mengizinkannya. Karena keinginan saya sendiri.
Rasanya mondok di sini tuh enak gara-gara banyak teman, ngapain-ngapain juga bareng, sholat bareng, makan bareng. Pokoknya enak deh di pondok daripada di rumah. Rasanya mondok di sini tuh ya yang pertama kali misalnya itu ya rasanya nggak betah lah ya. Tapi lama-lama karena udah berbaur sama teman-teman pastinya dijamin betah banget. Rasanya mondok itu nggak bisa diungkapin sama kata-kata ya, karena campur aduk, ada senangnya ya, kadang ada rasa nggak senangnya ya, pasti kan hidup kayak gitulah ya, nggak mungkin senang terus, tapi lebih banyak senangnya karena ya banyak teman, terus rasa kebineka tunggal ikahan itu lebih terasa karena kan ada yang dari Batam, ada yang dari Jakarta, kayak gitulah, banyak intinya. Rasanya enak karena bisa bertemu dengan teman-temannya berbeda sifat. Rasanya mondok di sini itu ya senang, ya sedih, ya bahagia, ya happy, ya satu paket lah. Kayak perasaanku ke kamu. Rasanya itu enak, banyak temennya, senang, terus ya gitulah, intinya nyaman lah. Rasanya enak, pokoknya enak lah, kan banyak teman-teman, misalnya kalau ada masalah ya bisa curhat, ya nanti temennya ngasih solusi. Pokoknya enak lah bersama-sama teman, makan sama, pokoknya bersama-sama lah. Rasanya mondok di sini ya namanya di mana-mana ya, bukan di pondok aja, pasti bakalannya ada yang namanya senang, bahagia, ya sedih, ya macam-macam lah. Ya sering-seringnya ya seneng karena kan dibalik kebersamaan pasti senang. Rasanya mondok di sini tuh ya pasti ada senang ada susah ya. Senangnya itu gara-gara di sini tuh banyak teman, jadi bisa ngobrol banyak, bisa cerita-cerita, bisa sharing cerita. Lah ya pokoknya enak, makanya cobain mondok. Rasanya itu bahagia karena bisa merasakan mondok, karena nggak setiap orang itu bisa merasakan mondok. Ada senangnya, ada sedihnya. Senang karena banyak teman, sedih karena nggak bisa ketemu orang tua. Pernah ditazir karena kan pas ulangan, terus pengecekan buku, ternyata buku itu kosong karena nggak pernah nulis, jadinya saya ditazir pas Sapinah. Pernah ditazir apa di pondok? Alhamdulillah sih belum pernah ditazir. Palingan kayak panggilan itu belum saya jawab, kadang juga pernah. Terus kayak telat masuk kelas itu juga pernah. Ya, saya pernah ditazir waktu itu kan pulang sekolah waktu itu intinya pulang sekolah sore lah pulangnya, karena mungkin ada ekstra atau apa ya, lupa. Itu ditazir, terus kan ditazirnya itu pas waktu ngaji tahfidz lah, kan tazirnya itu suruh berdiri. Ditazirnya itu karena nggak hafal lah, terus sama garwa ustadznya itu difoto. Enak banget lah pokoknya, rasanya tuh bahagia banget. Tapi ya alhamdulillahnya nggak sendirian sih, banyak ya, kayak gitulah, enak banget. Saya pernah ditazir karena membolos sekolah dan waktu panggilan saya tidak bisa menjawab pertanyaan. Pernah ditazir apa di pondok? 1. Karena ketahuan hujan-hujanan pakai celana. 2. Bolos sekolah. 3. Karena dipanggil nggak bisa jawab. Awalnya itu izin pulang ke rumah, terus main ke rumah teman, malah jalan-jalan sendiri. Karena pas itu izin pulang, tapi kalau main terus ketahuan ini ditazir, terus masuk kelas terlambat, terus nggak bisa jawab pertanyaan dari bu guru. Berhubung saya santri baru, jadi saya belum pernah ditazir. Pernah ditazir saat panggilan, kan ditanyain soal hal saja pertanyaan. Ya pernah, waktu itu gara-gara nggak bisa jawab pertanyaan jurumiyah dari Pak Kalbab. Saya di pondok itu pernah ditazir karena nggak bisa jawab panggilan dan ditazir berdiri. Berhubung saya santri baru, saya belum pernah ditazir. Ponpes NU itu menarik, enak,
Terus temannya baik-baik, contohnya Meli, Yuni, Mbak Elisa. Terus ada juga teman yang bucin, contohnya Mbak Vera, Mbak Jasmine, Mbak Vika, Mbak Joan. Terus juga ada yang barbar, contohnya Mbak Mina, Mbak Nada, Mbak Ulfa. Terus pokoknya Ponpes NU itu wow lah. Ponpes NU itu nyaman, bersih, santrinya itu ramah-ramah. Terus santri laki-lakinya itu lumayan cakep dan santri putrinya itu lebih cakep. Keren, disiplin, nyaman, terus bersih. Pastinya itu bersih banget, terus disiplin. Kalau ngaji itu tet langsung ngaji kayak gitu. Ponpes NU itu bersih, rapi, nyaman, tenang, berbeda dengan pondok-pondok lain. Ponpes NU itu luas, bersih, rapi, santrinya baik-baik. Pondoknya itu bersih, rapi, terus nyaman. Juga teman-temannya itu baik-baik, mandiri, disiplin, terus bertanggung jawab. Pondok NU itu bersih, rapi, nyaman. Makanya satunya tuh disiplin. Terus apalagi saat itu laki-lakinya ganteng, perempuannya cantik. Necis lagi ya. Santrinya ramah-ramah, bersih, rapi. Pokoknya Ponpes NU itu the best. Pondok NU itu ya bersih, rapi, ya menarik juga, bagus bagi orang-orang yang memandang dari sisi positifnya. Kalau untuk orang yang sisi negatif ya, untuk santri-santrinya disiplin, walaupun ya belum disiplin, masih belajar. Terus ya rapi, santrinya juga rajin. Ponpes NU itu nyaman, enak, bersih. Pokoknya kalau di sini tuh nggak bakal nyesel mondok. Di sini nggak bakal nyesel karena banyak enaknya, banyak temennya. Ya meskipun ada susah senangnya sih, tapi itu ya buat pengalaman kita. Oke. Ponpes NU itu istimewa, terbaik karena Ponpes NU itu berbeda dengan pondok yang lain. Semenjak di pondok sudah bisa nyuci baju sendiri, terus sudah bisa mandiri, bisa nabung. Yang dulunya nggak bisa baca kitab, sekarang ya lumayan udah bisa baca kitab, Praketang Utawi atau Faslun gitu. Sudah bisa apa? Saya sudah bisa jauh lebih mandiri dari sebelumnya. Sudah bisa nulis pekon, terus ngapsai, ya alhamdulillah lah sudah bisa ya sedikit-sedikit. Terus pas baru kesini itu kalau misalnya ustadznya itu nulis di papan tulis itu benar-benar cuma ditulis aja, jarang dibacanya karena belum bisa baca. Lah sekarang ya alhamdulillah udah bisa sedikit-sedikit, terus lebih mandiri, lebih rajin, alhamdulillah gitulah, pokoknya senang. Saya di sini sudah bisa membaca Al-Quran lebih lancar, lebih mandiri, bisa sedikit-sedikit membaca kitab. Sudah bisa apa di sini? Sudah bisa nyuci baju, nyamputin rumput, terus sudah ya lumayan lancar baca Quran, sedikit-sedikit bisa baca kitab. Sudah bisa baca Al-Quran lebih lancar, terus bisa lebih mandiri, bisa mengelola uang lebih baik dari yang sebelumnya. Saya di sini bisa membaca Al-Quran lebih lancar, bisa membaca tulisan pekon lebih mandiri. Di Pondok NU udah bisa jadi diri saya yang lebih mandiri. Terus untuk bacaan Qurannya insya Allah lebih fasih, terus lebih rajin, lebih bener sholatnya, lebih rajin, lebih tertata tujuan hidupnya ya. Bisa membaca Al-Quran lebih baik lagi, terus bisa membaca tulisan pekon karena di sini tuh kita bakal belajar kitab. Jadi paling itu kita udah bisa nulis sama baca tulisan pekon. Alhamdulillah semenjak saya di pondok baca Al-Qur'annya bisa lebih lancar, bisa baca pekon, bisa baca kitab kuning walaupun masih sedikit-sedikit. Pesan untuk orang tua, jaga kesehatan dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah. Dan jangan lupa, ini yang terpenting, doakan selalu anakmu di sini agar menjadi
seorang pribadi yang lebih baik lagi. Jaga kesehatan, terus jangan capek-capek, terus selalu doain agar bisa istiqomah. Ya pastinya sih kalau orang tua selalu doain anaknya ya. Jadinya apa sih? Ya intinya I love you. Pesan untuk orang tua, jaga kesehatan, semoga diberikan kelancaran rezeki. Terus doakan saya, semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Pesan untuk orang tua di rumah, sehat-sehat, jangan lupa ibadah, terus jangan lupa doain saya yang di pondok dan diberi lancar ilmu. Ya, jangan lupa untuk sahurnya jangan terlambat. Pesanku dari orang tua di rumah, jaga kesehatan, rezekinya dilancarkan, terus doakan saya di sini yang lebih baik dan bisa membahagiakan orang tua sampai akhir nanti. Sehat selalu, terus panjang umur, dan jangan lupa akhir bulan diceriti. Pesan untuk orang tua dijaga kesehatan, terus jangan lupa sebut nama kakak di sepertiga malamnya, terus dia doain minta restunya, terus semoga dimurahkan rezekinya, terus diperpanjang umurnya sampai bisa melihat kakak sukses besok. Pesan untuk orang tua intinya jaga kesehatan, semoga dilancarkan segala urusannya dan rezekinya. Doakan anakmu supaya menjadi orang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Semoga segala sesuatu yang diinginkan terkabulkan. Untuk orang tua dan keluarga di rumah, jaga kesehatan, selalu doakan Vera di pondok bisa menjadi yang terbaik dari sebelumnya, bisa lebih istiqomah, bisa menjadi anak yang membanggakan. Jaga kesehatan, terus semoga dilancarkan rezekinya. Jangan lupa doakan saya agar saya menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk keluarga yang di rumah, semoga sehat-sehat selalu, baik-baik di rumah. Terus selalu doakan anakmu ini yang di pondok pesantren NU, semoga tambah mandiri, istiqomah. Amin. Dadah.